warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk pada pertemuan pertama bab ketiga ya, PJJ Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana di bab ketiga ini materi yang akan kita bahas adalah tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekarang kita masuk pertemuan pertama di bab ketiga, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas di materi ini, yang pertama, menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, KD yang keempat, menjelaskan tentang proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, inilah KD yang ada di pokok bahasan kita di pertemuan pertama di bab ketiga tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagaimana sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak terlepas dari sejarah tentang terbentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Apa hubungannya dengan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dengan terbentuknya BPUPKI? Karena rancangan Undang-Undang Dasar ini terbentuk pada saat sidang kedua BPUPKI. Nah, itulah yang harus kalian ingat. Kemudian sejarah apa lagi yang perlu kita ingat dengan perumusan Undang-Undang Dasar ini? Yaitu terbentuknya Panitia 9. Nah, yang mana Panitia 9 inilah yang merancang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, ini sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Diawali dengan terbentuknya BPUPKI, kemudian terbentuknya Panitia 9 atau Panitia Kecil. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Nah, di sini BPUPKI merumuskan tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nah, di dalamnya juga terdapat tentang pembentukan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian hasil kerja penyusunan Undang-Undang Dasar dilaporkan dan diterima pada rapat pleno BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, yaitu tepatnya di sidang kedua BPUPKI. Kemudian sejarah berikutnya yang tidak terlepas dari pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, yaitu tentang dibubarkannya BPUPKI dan dibentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, itulah sejarah yang berkaitan dengan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
Anak-anak Ibu pernah mendengar kata konstitusi? Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar atau dasar suatu hukum. Konstitusi terbagi menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar, dan yang tak tertulis itu disebut dengan konvensi. Jadi pembagian konstitusi itu ada dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis atau tidak tertulis. Yang mana konstitusi tertulis? Yaitu Undang-Undang Dasar, dan yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Nah, konvensi ini apa? Apa contohnya konvensi ini? Konvensi itu adalah suatu aturan, suatu atau hukum dasar yang mana bentuk hukum dasarnya di sini tidak tertulis, tetapi wajib dilaksanakan dalam kehidupan kenegaraan. Contohnya apa? Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Nah, itu tidak tertulis aturannya, tetapi tetap dilaksanakan oleh pemerintahan kita. Nah, setiap tanggal 16 Agustus, Presiden harus berpidato di depan Dewan Perwakilan Rakyat atau Lembaga Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan pertanggungjawaban terhadap tugas-tugasnya dan rencana kegiatan pemerintahannya selama 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun ke depannya. Nah, itulah yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Nah, menurut Meriam Budiarjo, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yang membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dan diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi yang disebut dengan konstitusionalisme. Nah, jadi Undang-Undang Dasar ini ciri khasnya menurut Meriam Budiarjo itu adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaannya, agar pemerintah itu tidak diktator seperti sistem kerajaan-kerajaan yang mana perintah dari raja itu mutlak adanya, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar itu diatur bagaimana kekuasaan dan atau batas kekuasaan dari pemerintah atau pemimpin suatu negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertulis bagi negara Indonesia, nah di sini memiliki kedudukan lebih tinggi dari segala macam aturan-aturan yang ada. Jadi maksudnya suatu peraturan atau suatu aturan itu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, nah seperti tadi dimulai dengan dilaksanakan pembentukan BPUPKI, ya, kemudian di mana pada sidang kedua BPUPKI memulai membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar serta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar, ya, BPUPKI membentuk sebuah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang memiliki anggota sebanyak 18 orang. Ya, jadi total panitia
jumlah panitia perancang Undang-Undang Dasar ini adalah 19 orang. Nah, anak-anak ibu boleh baca siapa saja orang-orangnya. Nah, itu kalian pahami. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam sejarahnya, panitia perancang Undang-Undang Dasar itu kemudian membentuk panitia kecil dengan susunan sebagai berikut. Panitia kecil untuk deklarasi hak dengan susunan, ya, Mr. Ahmad Subardjo sebagai ketua, kemudian Parada Harahap dan Mr. Sukiman Wirjo Sanjoyo. Kemudian yang kedua, panitia kecil untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan susunan terdiri dari Mr. Supomo sebagai ketua, Mr. Ahmad Subardjo, Wongso Negoro, Mr. A.A. Maramis, Mr. P. Singgi, dan kemudian ada Kiai Haji Agus Salim dan Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo. Kemudian panitia yang berikutnya adalah untuk primbol atau pembukaan. Nah, di sini tidak dibentuk kepanitiaan karena hasil panitia kecil 22 Juni 1945 telah diterima. Artinya hasil dari primbol atau pembukaan dari panitia kecil pada tanggal 22 Juni itu sudah diterima dengan diterimanya Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta itu kan adalah isinya adalah pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pada akhir persidangan BPUPKI, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja seluruh panitia yang memuat hal-hal berikut. Jadi beberapa panitia kecil yang dibentuk tadi, hasil kerjanya dilaporkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, apa saja? Yaitu tentang pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasarnya itu sendiri, atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Anak-anak ibu harus pahami kalau Undang-Undang Dasar itu secara sistematikanya, Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pembukaan, ada batang tubuh. Batang tubuh isinya pasal demi pasal, kemudian ada penjelasan pasal demi pasal, kemudian ada penutup. Nah, itulah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anak-anak ibu jangan salah ya. Kalau nanti ada pertanyaan, apakah pembukaan itu termasuk Undang-Undang Dasar? Jawabannya iya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu termasuk dalam sistematika Undang-Undang Dasar. Jadi jangan kalau ditanya orang nanti, Undang-Undang Dasar itu apa sih? Nah, disebutkan saja pasal-pasal. Nah, bukan hanya pasal-pasal saja. Undang-Undang Dasar itu termasuk pembukaan, batang tubuh yang isinya pasal-pasal itu, kemudian penjelasan pasal demi pasal, dan ada penutup. Nah, sekarang kita masuk bagaimana pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah BPUPKI berhasil mengadakan persidangan 2 kali dan menghasilkan pada sidang kedua menghasilkan kesepakatan, akhirnya Jepang membubarkan BPUPKI. Sebagai gantinya, Jepang membentuk badan baru yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan singkatan PPKI. Atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokoritsu Zumbi Inkai. Nah, PPKI yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 melakukan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, PPKI bersidang yang pertama menghasilkan apa? Nah, ya, menghasilkan yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 setelah mengalami perubahan dari rancangan aslinya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
tercantum Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, PPKI telah menetapkan Dasar Negara RI yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya. Kemudian hasil sidang PPKI yang pertama itu memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, hasil sidang pertama PPKI itu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan Undang-Undang Dasar 45 terbentuk secara resmi. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada awal itu kan lembaga-lembaga negaranya itu ada Dewan Pertimbangan Agung, ada DPR, ada BPK. Nah, itu sebelum terbentuk, maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat terlebih dahulu. Khusus dalam penetapan Undang-Undang Dasar 1945, bahan yang dipakai adalah mengambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang dirumuskan oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Adapun untuk pembukaan Undang-Undang Dasar ini memakai bahan usul rencana pembukaan hukum dasar yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, di dalam sejarahnya pada penetapan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu ada usulan beberapa wakil ketua panitia persiapan yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Hatta, yaitu tentang menghilangkan rencana pernyataan Indonesia Merdeka serta rencana pembukaan yang telah disetujui BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 dan menggantinya dengan usul rencana pembukaan hukum dasar yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dengan beberapa perubahan, yaitu perubahan yang pertama adalah pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan demikian, dengan adanya perubahan itu, maka ada perubahan dalam rancangan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Yang pertama, perubahannya adalah Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 1. Kemudian yang kedua, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama Pancasila ya. Nah, kemudian diganti menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di dalam persamaan dan perubahan Undang-Undang Dasar, ada tambahan dan perubahan dalam pasal-pasal rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian menambahkan dan mengesahkan rencana Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945 sebagai berikut. Nah, ada perubahan, ada penambahan, yaitu yang pertama di bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian aturan peralihan pasal 1 sampai dengan 4 dan aturan tambahan angka 1 dan 2. Nah, inilah ya penambahan dan pengesahan yang ada pada Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 1945 yang ada pada tanggal 16 Juli 1945
yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus itu. Nah, ini yang dirubah ya. Bab 15 tentang pasal 37, aturan peralihan pasal 1 sampai dengan 4, dan aturan tambahan angka 1 dan 2. Oke, anak-anak Ibu. Sampai di sini dulu materi pertemuan pertama kita tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sub pokok bahasan tentang perumusan Undang-Undang Dasar 45 dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak Ibu tetap semangat ya untuk belajarnya, dan jangan lupa mengisi absen di KCR-nya dan melaksanakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Nah, sebelumnya kalian harus membaca materi ini dulu. Jangan tugas-tugas untuk dikerjakan tapi materinya tidak dipahami. Oke, anak-anak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat ya.